beliau, we become what we behold. We shape our tool and then our tool shape us. Jadi kita akan menjadi apa yang kita pegangi, tempat kita bergantung. Awalnya kita yang membuat alat-alat, tapi kemudian alat-alat yang membentuk kita. HP itu yang membuat manusia, tapi sekarang HP nyetir kehidupan manusia. Laptop itu kita yang membuat, tapi sekarang laptop yang mengendalikan, termasuk ngaji ini, mungkin kuliahmu dan lain sebagainya. Itu tadi shape, membentuk hidup kita. Coba bandingkan ya teman-teman, sekali-sekali penelitian mungkin mahasiswa yang HP jadul dengan HP mewah. Coba gaya hidupnya beda enggak? Cara ngomongnya, tongkrongannya, kemudian coba dicek, itu kemungkinan beda. Karena alat membentuk kita. Jadi kita yang membuat sebelumnya, tapi kemudian kita yang disetir. Apalagi yang jenis ketergantungan tadi sudah sama sekali tidak bisa dilepaskan. Gadget itu HP ini bahkan kita cas saja itu bolak-balik ditontoni, bolak-balik. Kita tidak betah tinggal di cas 1 jam 2 jam itu kita tungguin saja, begitu setianya nungguin HP. Tapi ya itu, kita sudah mengalami ketergantungan. Kitalah sekarang yang disetir oleh alat. Hidup kita yang dibentuk oleh alat. Ini problem besar kita. Makanya kata McLuhan selanjutnya, we are all robot when uncritically involved with our technologies. Kita semua sekarang adalah robot ketika kita terlibat dengan teknologi kita secara tidak kritis. Jadi ini kalau disambungkan dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang mengalir tapi tidak tenggelam, ternyata yang menenggelamkan kita versinya McLuhan bisa saja teknologi kita sendiri, ciptaan kita sendiri yang membuat kita lenyap. Kita kalah eksis dengan mesin yang kita ciptakan. Kenapa? Karena kita terlalu tergantung, terlalu terlibat secara tidak kritis. Bukan berarti tidak boleh terlibat, wong itu memang alat yang harus kita pakai. Tapi problemnya adalah tidak kritisnya. Jadi tidak kritis itu sepenuhnya hidup kita pasrahkan pada smartphone, kita pasrahkan pada gadget, pada alat-alat, pada teknologi. Padahal sudah bolak-balik diceramahi, ayo kita pasrah pada Allah saja. Tapi kita pasrahi pada HP, pasrahnya pada ngaji pun pasrah. HP saja Pak yang ngaji, saya capek, saya malas. Yang sholawatan HP-nya, yang ngaji HP-nya. Orangnya tidur sambil tiktokan kayakmu, denger ngaji sambil lihat apa kan. Jadi tidak kritis. Ini yang membuat kita semua jadi robot. Robot itu kita yang diarahkan, kita yang disetir. Nah ini problem tadi ya. Gaya hidup kita sekarang monoton, tidak menarik. Misalnya saya membayangkan kalau ada simba-simba dari zaman dulu nonton kita, itu mesti sebelnya luar biasa. Iki urip mulai pagi sampai malam HP terus, padahal zaman dulu itu ada jalan-jalan apa ke sawah lah, ke sungai lah, mancing lah, nongkrong ada banyak. Ini sekarang HP terus, mungkin orang dulu melihatnya monoton sekali. Tidak kreatif, tidak menyenangkan, tidak variatif, mungkin begitu, bayangan saya begitu. Baik, ini problem. Nanti beliau membedakan media itu jadi dua. Ada hot media dan cool media. Ini tidak ada hubungannya dengan minuman ya, tidak ada hubungannya dengan kopi.
Tapi ini mumpung masih hot. Nanti kalau lama-lama dingin tidak enak. Oke ya. Nah, ada hot media. Hot media itu media yang memberi banyak informasi dan menuntut sedikit partisipasi. TV, radio, film, itu kan kita pasif saja tinggal menikmati. Ini hot, media yang hot ini yang bisa. Kebalikannya cool. Kalau yang cool ini media yang informasinya sedikit, tetapi partisipasinya kita perlu banyak. Jadi telepon misalnya, atau mungkin medsos tertentu yang perlu kita terus yang aktif di situ, itu namanya cool media. Jadi paling tidak kalau yang di cool ini kita banyak terlibat, banyak berpartisipasi dari audiennya. Tapi ada yang hot. Kalau yang hot itu kita tinggal menikmati saja, asik ini, tinggal nonton saja, tinggal mendengarkan saja. Ini bedanya sih, nanti teorinya panjang, tapi intinya beliau membagi dua ini. Sebenarnya nanti ingin menegaskan beliau, the new media are not bridges between man and nature, they are nature. Dunia dengan penuh media, teknologi media, jangan dibilang sekarang bahwa dunia digital itu, dunia teknologi itu yang menghubungkan manusia dengan alam. Sekarang teknologi itu sudah bagian dari alam, bagian dari nature itu sendiri. Jadi kata beliau, hidup kita sekarang sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari teknologi yang kita ciptakan. Jadi bukan membantu kita berhubungan dengan alam sekarang. Kalau tadi kan teknologi itu memperpanjang kekuatan kita, kemampuan kita. Sekarang ditegaskan lagi, bahkan dia sekarang ya jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. They are nature. Jadi kemarin kan ada, kita belajar ekologi itu, bagaimana lingkungan kita adalah keluarga kita. Jangan dianggap yang kita pedulikan manusianya saja. Alam sekeliling kita itu juga harus kita pedulikan. Sekarang ditambah satu lagi, teknologi juga harus kita perhatikan. Karena teknologi sekarang bagian tidak terpisahkan dari hidup kita. Jadi tanggung jawab kita tambah luas. Kalau kemarin hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, terus hubungan kita dengan alam semesta. Sekarang harus ditambah konsepnya hubungan kita dengan teknologi. Karena sekarang teknologi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Manusia hari ini mungkin tidak bisa hidup lagi tanpa teknologi. Kalian misalnya tidak ada listrik, betapa stresnya dirimu kalau listrik mati. Sak jam saja kamu kan sudah misuh-misuh, ngamuk-ngamuk. Apalagi seharian, apalagi berhari-hari. Karena kita sudah tidak bisa lagi lepas. Kita merancang hidup kita sudah dengan keterlibatan teknologi. Kalian sekarang kuliah misalnya, Pak, saya target 4 tahun lulus. Itu kan kalian ngitung sekalian kamu e-booknya, sekalian digitalnya, sekalian chat GPT-nya, sekalian kan itu masuk kalkulasimu semua sehingga 4 tahun bisa lulus. Kalau kehilangan itu semua, mungkin targetmu tidak terpenuhi. Jadi kalian hari ini merancang apa saja sudah dengan pertimbangan dibantu oleh teknologi. Jadi ini yang kadang kita lupa. Berarti relasi kita sekarang tambah luas. They are nature. Teknologi juga bagian hidup kita yang alami sekarang. Baik, ini ya, ini memperluas kesadaran kita. Semoga tidak ada yang mengeluh ya. Wah, tambah berat, wah hidup ini.
mikir urusanku dewe sejak kemarin stres ndak selesai-selesai, sekarang ditambahi PR teknologi. Tapi ya itulah hidup. Pasti saja banyak masalah. Ndak apa-apa, itu jadi PR kita untuk meningkat. Kalau banyak kesenangannya, kalian ndak meningkat-meningkat. Dengan nambah masalah, naik kelas nanti. Itu ya, itu untuk menghiburmu. Biar tidak terlalu stres. Oke, kita lanjutkan. Ini teori boleh dipakai kalau kalian ingin membahas dampaknya media, khususnya media yang baru terhadap masyarakat. Teori ini disebut tetrad of media effect. Kalau kalian ingin menganalisis ketika ada satu media baru, mungkin dihasilkan oleh teknologi manusia yang paling canggih, menggantikan yang lama, coba kamu tanyakan 4 hal ini. Yang pertama, enhance-nya. Apa sih yang meningkat dari yang baru ini? Kalau dulu misalnya telepon itu meningkatkan komunikasi jarak jauh. Kalau sebelumnya orang harus ketemu, ditemui satu-satu diberi kabar. Sekarang pakai telepon bisa. Zaman saya kecil dulu di kampung, kalau ada undangan apa itu biasanya ada satu orang yang jadi wakil sohibul hajat untuk ke rumah-rumah ngasih tahu bapak ini punya gawe, punya hajat, mau menikahkan, dimohon hadir nanti tanggal sekian, jam sekian. Itu orang dari rumah ke rumah. Sekarang cukup kamu WA, pakai medsosmu, selesai. Dulu mungkin kalian muter sak kampung waktu Idul Fitri, maaf-maafan rumahnya tetangga 1, 2, 3 gitu. Sekarang kamu cukup copy paste dari ucapannya temanmu, kamu sebar. Orang sak kampung, orang sak kampus, cukup itu saja. Kadang-kadang ada temanmu bikin konten susah-susah, kamu ganti namanya gitu aja, pokoknya ini dari saya, kadang gitu. Tapi ya memang zamannya begitu. Ada peningkatan, kamu tidak perlu capek-capek lagi, tidak kayak dulu. Nah, jadi enhance-nya apa sih yang ditingkatkan? Mobil, kereta api cepat, terus ada pesawat, ada. Dari radio terus jadi TV, dari TV ada YouTube, sekarang internet, ada live streaming dan lain sebagainya. Apa sih yang ditingkatkan? Coba kamu, ini salah satu cara untuk menguji. Jangan-jangan teknologi baru canggih-canggih tidak meningkat apa-apa. Sama saja Pak, kayak kemarin tidak ada yang baru. Prinsipnya sama, cuma namanya saja beda. Ini berarti tidak ada yang baru, tidak ada enhancement-nya, tidak ada peningkatannya. Yang kedua, obsolete-nya. Apa yang jadi usang, apa yang tidak kepakai lagi sekarang. Ya di situ tak kasih contoh email misalnya. Ini membuat model lama kirim surat itu ya jadi tidak laku lagi. Kantor pos itu jarang orang kirim surat. Zaman dulu masih banyak kotak-kotak pos di pinggir-pinggir jalan itu ya. Kalian ngirim surat dimasukin situ, sekarang tidak ada. Tidak tahu memang diambili apa kalian yang ngambil. Tapi sekarang tidak ada kotak pos itu. Zaman dulu ya bahkan di depan kantor pos masih banyak. Jadi kalian kalau ngirim surat tidak perlu masuk kantor pos, dari situ saja. Tapi teknologi kirim surat sudah tidak ada. Padahal dulu kalau mahasiswa pacaran itu nulis surat itu, satu surat itu bisa menghabiskan satu buku. Kan ada buku khusus untuk nulis surat itu, karena salah kata, salah huruf itu ganti, salah itu diganti tadi, terus habis banyak. Cuma sekarang diketawain kalau kamu model begitu. Kamu tinggal minta ChatGPT tolong buatkan surat yang romantis, yang sudah bisa. Jadi apa yang obsolete? Seperti saya bilang tadi, DVD sudah tidak laku. Dulunya DVD itu pembaruan dari misalnya model kaset. Dulu kalau ingin nyetel video, film, kasetnya besar-besar sak boto itu, model VHS, model apa itu zaman saya dulu. Mungkin kalian tidak ngalami yang generasi 2000-an ke belakang. Itu
Sekarang kalau orang muter kayak gitu, ya mungkin buat nostalgia, tapi sudah tidak efektif lagi. Sudah usang. Kayak kali nyetel musik pakai yang gramofon itu ya tidak praktis sih, tapi mungkin untuk nostalgia, romantisme bisa. Tapi dia sudah obsolete. Jadi teknologi baru membuat usang yang lama. Apa sih yang dibuat usang? Pertanyaan ketiga, retrieve. Ada kalanya, ada unsur retrieve-nya. Ada yang dihidupkan kembali. Misalnya, di situ tak kasih contoh podcast. Sekarang kan banyak orang podcast. Podcast itu kan mirip zaman dulu radio. Orang wawancara terus didengarkan. Mirip kayak TV-TV dialog zaman dulu kan sering ada acara dialog, ada acara tanya jawab di TV. Cuma sekarang orang bisa bikin acara sendiri-sendiri lewat podcast. Jadi ada retrieve-nya. Yo sama sih kayak zaman dulu orang acara-acara diskusi, acara ngobrol. Tapi sekarang tiap orang bisa bikin di YouTube. Nah ini ada retrieve-nya. Jadi ada yang dihidupkan kembali. Di radio sekarang ya mungkin sudah model Spotify. Kalau dulu radio dengerin cerita, dengerin itu, sekarang diwakili Spotify. Yang kita bisa milih lagu sendiri, milih acara sendiri. Kalau dulu radio kan harus nelpon penyiarnya, wah minta diputerin lagu ini dong, kan dulu begitu. Sekarang tidak ada model itu, kalau ingin diputer tinggal kamu klik saja. Ada retrieve-nya, ada yang dibangkitkan kembali. Kemudian yang terakhir jangan lupa ada reverse-nya. Reverse itu kalau ini berlebihan, efeknya apa? Misalnya, medsos itu awalnya kan biar kita lebih mudah komunikasi. Tapi lama-lama bisa berlebihan yang membuat kita kecanduan. Lebih mudah, misalnya apalah kalian WA-an, kan tiap hari ya WA-an terus. Kemarin ada Meta AI itu, wah, kamu semua nyoba itu, pertanyaannya aneh-aneh, guyon-guyon, kan semua begitu. Terus kamu kecanduan. Jadi fasilitas-fasilitas yang semula memudahkan, kalau kalian tidak punya rem penggunaannya bisa kecanduan. Kadang-kadang malah kita tidak sadar kita ini sekarang semakin terisolasi, semakin tidak nyambung dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ini reverse-nya, karena kita asik dengan gadget kita. Bahkan ada tamu ke rumah, kamu tidak betah, ini mbok yo cepet-cepet pulang tamunya, ini sudah saatnya pusreng, ini ditunggu teman-teman ini. Misalnya, itu zamanmu sekarang kan begitu. Itu yang disebut reverse. Jadi kalau ekstrim efeknya apa? Mobil misalnya, mobil itu kan untuk memudahkan perjalanan. Jadi kalau kita mau kemana lebih cepat, lebih efektif. Kadang-kadang malah sebaliknya yang terjadi kalau berlebihan seperti sekarang, macet. Jadi malah lebih lambat. Nah ini yang disebut reverse. Jadi kalau berlebihan efeknya bisa sebaliknya. Nah ini yang disebut tetrad of media effect. Kalau ada media baru, dampaknya apa saja? Tanyakan 4 hal ini. Makanya ini boleh kalian pakai teori untuk menganalisis sejauh mana yang baru itu efektif. Apa yang ditingkatkan, apa yang diusangkan, apa yang dihidupkan kembali, dan apa yang terjadi kalau itu berlebihan atau ekstrim. Jadi ini cara membaca efek media. Kita lanjutkan. Ambil nafas dulu, kelihatannya kalian agak berat menangkapnya ya. Tapi ini dunia kita sehari-hari. Terus ini yang tadi kita sebut, salah satu konsep yang banyak beliau elaborasi itu adalah tentang global village. Beliau bisa dikatakan orang pertama yang pakai istilah ini. Desa global. Bisa dicek di 2 buku beliau.
Yang di situ saya tulis ya, Gutenberg Galaxy sama Understanding Media. Buku tahun 62 dan 64. Sebagian besar materi kita malam hari ini dari dua buku ini, termasuk yang tentang medium is message. Jadi ya sederhana, teman-teman bisa langsung paham yang dimaksud global village itu sekarang dunia ini yang seluas ini seolah-olah jadi kecil saja. Seolah-olah jadi satu desa saja. Kalian misalnya dapat beasiswa di Belanda, toh tetap kita bisa ngobrol di detik ini, waktu ini, meskipun kalian di Belanda. Kayak saya ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Sepak bola di Italia kamu lihat sekarang di sini. Di Inggris kamu lihat sekarang di sini, malah santai-santai lihatnya. Kalau di stadion sana mungkin sumpek rame. Kamu bisa sambil tiduran, sambil kelesetan, itu tidak bisa kalau di stadionnya. Tapi sekarang saat ini bisa. Ini yang disebut global village. Peristiwa yang terjadi di mana kamu bisa merasakannya langsung sekarang di sini. Ini yang disebut global village. Jadi dunia sekarang jadi satu sudah. Makanya minggu lalu kan diuraikan banyak itu bagaimana pelan-pelan kekuasaan negara itu mulai luntur. Kamu jangan kaget kok, wah ternyata netizen sekarang powerful sekali ya. Ya memang hidup kita di situ sekarang. Jadi ada namanya global village. Kalian bisa mengalahkan mungkin Amerika, bisa mengalahkan Israel, bisa mengalahkan netizennya. Kalau nyerbu kemana-mana, tidak ada yang bisa ngalahin kita sekarang. Kenapa? Sekarang zaman global. Jadi dunianya dunia digital. Oh, itu mungkin kalau dunia digital itu dihitung, itu kita sudah negara superpower sudah. Kita paling jago itu seluruh dunia. Jangan macam-macam sama orang Indonesia. Jadi itu efek dari global village. Baik. Ya contohnya internet, media sosial kalau sekarang ya. Twitter, YouTube, Instagram. Kalau ekonomi ya e-commerce. Kalian mungkin yang rajin nyekrol-nyekrol Shopee, Tokopedia, itu kan global. Kamu bisa beli dari mana, besok 2 hari lagi datang. Global village. Ada yang langsung nyampe hari ini instan, ada yang next day, ada yang itu. Nggak usah tanya kok Pak Faiz tahu istilah-istilah itu. Jadi itulah global village. Jadi kayak kalau kita ke pasar, kalau kita jalan-jalan kemana itu, padahal itu jauh. Kalau kita ingin lihat etalasenya toko yang di Bali sana, apa yang di Papua, apa yang di mana, itu kan yang punya lapak, itu kan kita bisa lihat dagangannya apa saja. Padahal tetangga kita punya toko, kita tidak tahu dagangannya apa, tapi mungkin orang jauh-jauh kita tahu. Itu global village. Sekarang dunia ini kecil. Kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, saat ini. Makanya minggu lalu ada istilah timeless time. Waktu itu sudah tidak jadi pertimbangan lagi. Kalau budaya juga begitu. Budaya mungkin ada, dulu Hollywood terkenal sekali. Kemudian disaingi India, ada Bollywood, lebih terkenal sekali. K-pop, wah itu kan budaya, di mana-mana sekarang serba Koreanan. Sampai kamu sisiran saja gaya Korea, ngomong gaya Korea, macam-macam gaya Korea. Ini budaya global. Kamu tidak bisa bedain ini Indonesia apa Korea, sulit. Kok ada ke jalan-jalan kemana kok isinya ada menu-menu Koreanan semua. Nanti jalan kemana, ini menu-menu Italia, menu-menu Indianan, ini menu-menu Arab, di mana-mana ketemu kamu. Padahal ini Indonesia loh ya, kok ada macam-macam gitu. Global village sekarang. Jadi kamu ingin ketemu apa saja ada. Ya maka kalian harus siap. Global village itu ya keuntungan ya tantangan. Ya positif ya negatif.
Positifnya apa? Tentu saja kita semakin saling terkoneksi. Kita punya jaringan luas sekarang, apa-apa mudah. Terjadi pertukaran budaya, pertukaran ide. Solidaritas global mudah dijalin. Misalnya ada kasus apa di Indonesia, pelanggaran HAM, itu kalian bisa didukung orang seluruh dunia. Jadi ini positifnya enak, temanmu banyak, jaringanmu luas. Tapi ada juga negatifnya yang harus kita hati-hati. Yang pertama apa? Identitas lokal terancam. Mungkin pada saatnya menu-menu lokal kalian tidak terlalu suka lagi, bosen lah, tidak enak lah, tapi kamu lebih suka menu-menu luar, menu-menu yang lebih global. Ini identitas lokalmu terancam. Bahasa lokal sudah mulai, kalian misalnya ditawari, ayo milih kursus bahasa Jawa apa bahasa Korea. Sebagian besar milih Korea saja. Lama-lama yang lokal kalah peminat. Ini terancam sudah. Terjadi homogenisasi budaya. Ini tantangan bagi kalian ya. Gimana caranya budaya kita tetap hidup dan tidak jadi museum. Jadi museum itu yo ada sih, tapi di tempat tertentu memang sengaja dipertahankan di situ, itu namanya museum. Museum itu yo indah, kamu kagumi kalau kamu lihat luar biasa budaya kita, tapi yo adanya di museum itu saja. Di hidup sehari-hari ndak ada. Jadi oke, ini tantangan buat kita. Sekarang budaya-budaya kita sudah mulai banyak yang jadi museum. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi yang mungkin dulu dilakukan oleh nenek moyang kita yang berguna, sekarang kita bypass semua, kita alah tidak penting, alah ngerepoti saja, alah ribet saja terus hilang. Mungkin ada tapi memang sengaja dikonservasi di situ, dipertahankan di situ. Yaitu tadi yang saya sebut sebagai museum saja. Jadi lama-lama ya budaya Indonesia, budaya Jawa itu tinggal museum. Jadi ada sih, cuma ya adanya di video-video, di film-film dokumenter. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada. Mau nyari orang yang bisa, misalnya di Jawa, sekarang nyari orang yang bisa ngomong Jawa halus itu jarang. Anak-anak kecil sekarang sama orang tuanya sebagian besar ngomongnya bahasa Indonesia tentu. Bahasa Jawa sudah mulai jarang. Untuk kalian juga bahasa daerahmu masing-masing mungkin sudah mulai banyak yang tidak jalan dalam hidup sehari-hari. Nah, coba kalian kembali ke rumah, coba sama orang tuamu, sama tetangga-tetanggamu, nanti ngomongnya bahasa apa? Ya mungkin bahasa Jawa sama temanmu itu pun Jawa kasar yang agak misuh-misuh, agak gitu. Sama orang tua bahasanya sudah sekarang banyak bahasa Indonesia lah Pak, saya amati itu. Masih mending ya bahasa Indonesia, mungkin besok ya bahasa Inggris sama bahasa. Itu yang disebut tantangan. Ada homogenisasi dan tantangan hilangnya identitas lokal.